Kita lihat dulu 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Ibu Anita, Tante Anita boleh bacakan buat kita semua. 1 Korintus 15 ayat 10. Ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Amin. Berbagailah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Korintus ada 2 ya, 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, kota Korintus saat ini berada di Yunani. Saya pernah datang ke sana dan saya sangat senang sekali ya. Semua firman saya senang, tapi saya sangat terinspirasi dengan kota Korintus ya. Jadi kurang lebih 3 tahun lalu saya datang ke sana, melihat memang ada 2 pelabuhan besar di kota Korintus. Nah, kota Korintus merupakan satu kota metropolitan pada zaman itu. Kenapa? Karena dia berada di 2 pelabuhan besar pada waktu itu. Jadi transportasi yang paling efektif pada zaman itu adalah kapal, ya kapal laut ya. Nah, jadi pertukaran barang, pertukaran manusia membuat kota itu menjadi tumbuh menjadi kota yang diberkati, kota metropolitan. Nah, jadi kota yang maju. Nah, ciri dari kota yang metropolitan itu ada 3. Ya, dia angkuh secara intelektual. Angkuh. Kenapa? Orang pintar biasanya sombong gitu ya. Pengetahuan membuat kita merasa lebih atau merasa over confidence, terlalu percaya diri. Ya harus percaya diri, tapi kalau terlalu over, akhirnya jadi dikatakan kata yang tepat itu angkuh secara intelektual. Kemudian kaya secara materi. Jadi kota ini selain tingkat intelektualnya tinggi dan keangkuhan ada di dalam masyarakat situ, kaya secara materi. Kenapa tadi? Ya proses pertukaran barang karena ada di kota yang ada di letak yang strategis, pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi maju sedemikian rupa sehingga tingkat ya pendapatan itu naik. Jadi mereka kaya secara materi. Tetapi yang paling terakhir yang saya bagikan ciri khas kota metropolitan baik di zaman purbakala maupun sama ini adalah bejat secara moral. Ya, jadi nilai-nilai moral itu hancur. Ini sama kan dalam kami seperti di Belanda, di Eropa seperti itu. Ya, secara intelektual luar biasa. Ya, secara materi wah kita semua tidak ada yang kekurangan. Karena di Eropa ini negara sudah mengatur seluruh kehidupan masyarakatnya. Nggak ada yang kekurangan. Ya, sekolah gratis, ya, kemudian nggak kerja pun disubsidi sama pemerintah istri-istri. Kalau nggak kerja pun laki-laki atau ibu-ibu tetap dapat subsidi dari pemerintah karena sudah dijamin sedemikian rupa. Kalau mau liburan di bulan Mei, tax pajak keluarkan keuangan untuk liburan. Waduh, luar biasa. Jadi apalagi kerja apapun dapat pensiun. Ya, karena manusia yang mesti dihargain. Kan luar biasa ya. Itu kaya secara materi, itu yang saya kategorikan. Kemudian bejat secara moral. Makanya kalau kita lihat di kitab Korintus, ada masalah-masalah yang terjadi. Ya, ada perselisihan, ada seksualitas yang tidak sewajarnya. Itu gambaran dari kota metropolitan. Ini juga yang pelayanan di Jakarta, di Surabaya. Kayak hal-hal yang seperti ini. Kita ribut, nggak cocok satu sama lain. Kenapa? Angkuh secara intelektual. Butuh kerendahan hati, butuh saling mengerti, butuh menghargai satu sama lain. Itu penting. Ya, makanya Rasul Paulus menuliskan surat ini sebetulnya bukan tanpa apa? Tanpa tujuan. Maksud dia sedang berbicara tentang aku sebagaimana aku ada oleh karena kasih karunia. Nah, kalau dia lagi bicara tentang kebangkitan Kristus di 1 Korintus 15, di 1 Korintus 14 tentang
dikatakan tentang karunia roh, 1 Korintus 13 bicara tentang kasih, ya 1 Korintus 12 bicara tentang karunia roh lagi, terus bicara tentang sebelumnya itu persoalan-persoalan jemaat, dan Rasul Paulus menegaskan di situ bahwa harus ada kasih. Ini semuanya roh Allah yang pimpin, bukan kesombongan kita, bukan kemampuan kita, bukan kegagahan kita. Makanya dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 9, aku nih rasul yang paling hina gitu ya. Rasul yang paling hina. Walaupun dia sebetulnya menulis 13 kitab di Perjanjian Baru. Paling luar biasa, tapi dia menempatkan diri, aku nih rasul yang paling hina. Dia sedang memberikan nasihat, dia sedang memberikan pengembalaan kepada jemaat di Korintus bahwa kita tuh memerlukan Roh Kudus, kita memerlukan kasih, tapi di atas semuanya itu yang dikenal disebut kita memerlukan kasih karunia. Ya, apa itu kasih karunia? Itu kekuatan Allah. Iya kan? Kuasa Allah yang menaungi kita sehingga kita dimampukan untuk menjalankan hidup ini, bukan hanya sebatas kepintaran kita, kemampuan kita, skill kita. Yes, kita perlu itu. Kita membutuhkan itu. Tetapi di atas semua itu ada kepintaran Allah. Ya kan? Ada hikmat Allah. Ada kesempatan-kesempatan yang Allah memang bukakan dengan caranya, dengan jalannya. Ya kan, bahkan firman Allah berkata dia memberkati kita sewaktu kita tidur. Artinya apa? Kita nggak buat apa-apa pun Allah berkati kita. Nah, Rasul Paulus sedang mengajar kepada jemaat Korintus, dikatakan ya, hiduplah dalam kasih karunia. Artinya apa? Bukan hanya memakai kekuatan diri sendiri, tidak hanya bersandar pada kepintaran kita dan kemampuan intelektual kita atau keahlian kita. Yes, kita butuh itu. Tapi kita memerlukan apa? Kasih karunia. Bapak Ibu, Bapak Ibu ya, anak-anak muda ya, rekan-rekan muda, saya dalam perjalanan pelayanan saya sebetulnya saya ini nggak layak. Betul, saya ngomong di depan saudara gitu ya, apalagi tinggal di Belanda, pelayanan di Eropa. Saya juga dipercayakan jadi ketua gereja Indonesia di Belanda. Ya, sebetulnya saya nggak layak. Apalagi saya juga sekarang banyak pelayanan ke luar negeri terus. Ya, hampir setiap bulan pergi ke luar negeri. Saya jujur saya nggak layak sebetulnya. Nggak layak gitu ya. Karena kalau saya tarik mundur ke belakang, ada orang-orang yang lebih berpotensi dari saya sebetulnya. Ada orang-orang yang lebih pintar dari saya sebetulnya. Ada orang-orang yang lebih luar biasa. Kawan-kawan saya itu dahsyat gitu. Saya waktu baru angkat-angkat barang, pelayanan. Jadi saya dulu angkat-angkat barang. Teman-teman saya sudah jadi WL, ciptain lagu. Waduh. Didoakan sama Yeremia Rim. Dulu hamba Tuhan luar biasa tuh Yeremia Rim. Didoakan, dinubuatin, dahsyat sekali. Ya, aduh, saya nggak layak. Tetapi kawan-kawan saya itu tidak mendapat anugerah yang besar dari saya, seperti saya, Bapak Ibu. Kenapa? Sampai hari ini mereka biasa-biasa saja. Yang hebat-hebat itu, ya, nggak ada apa-apanya hari-hari ini. Maaf ya. Justru yang saya pikir Tuhan saya nggak layak, saya nggak mampu. Sebetulnya saya ini nggak layak, saya nggak mampu Tuhan. Justru itulah yang mendapat kesempatan dahsyat sekali. Siapa sih yang nggak mau tinggal di Eropa? Siapa yang nggak mau tinggal di Eropa? Kalau dengar kata Eropa, Belanda, waduh, keren sekali. Ya, waktu saya dapat visi ke bangsa-bangsa, nggak ada yang percaya teman saya, dan saya setuju dengan teman-teman saya. Bangsa-bangsa Alex, bangsa Lampung kali. Bener ini cerita ini. Bangsa Tanggerang kali, dibilang. Bener loh, dia menghina-hina saya. Tapi saya perlu itu. Saya perlu untuk menyadarkan diri saya ya bahwa saya nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu, orang yang memiliki atau yang hidup dalam kasih karunia, dia tuh menyadari bahwa dia lemah. Dia nggak mampu. Sekalipun dia punya kemampuan, dia punya kepintaran, dia punya potensi, dia sadar dia nggak mampu. Tetapi Allah yang mampu. Dia sedang mencari orang-orang yang lemah di tangannya untuk dibikin luar biasa. Dia tidak mencari orang-orang hebat. Dia mencari orang-orang yang lemah di tangannya. Di tangannya, saya ulangi. Bukan berarti kita nggak bodoh, nggak perlu sekolah. Bukan itu. Tapi orang-orang yang punya
hati yang terbuka, dia menyadari dirinya dalam kelemahannya, Tuhan penuhi saya. Makanya ketika aku lemah, Rasul Paulus, itulah aku kuat. Ya, makanya maaf ya, ada orang merasa kuat, kawan-kawan saya merasa kuat. Ini begitu banyak kawan-kawan saya yang hebat-hebat. Mereka tereliminasi. Maaf ya, bukan saya tidak menghakimi kawan-kawan saya. Tapi saya bicara nih buat generasi pemuda sekarang ini, anak-anak muda. Ya, yang kita pikir kita hebat, kita nggak jadi apa-apa. Malah yang dipikir kampungan, nggak layak, jadi apa-apa dia. Yang tadi bangsa Banten, bangsa Lampung, bangsa Luleka, mana sih ya model kayak kamu? Justru itu kita kan kadang sakit hati, kecewa, marah. Jangan marah, jangan kecewa. Kita butuh cambuk itu. Kita butuh orang tuh mempertegas bahwa kamu tuh bukan siapa-siapa. Halo, amin. Amin. Aduh, aminnya cuma 1-2, ngantuk ya, tidur ya. Amin. 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 Kita ini bukan siapa-siapa. Tuhan yang siapa-siapa. Amin. Ketika Tuhan angkat kita, percayakan kita perkara besar, semakin kita nggak mampu, semakin dia serius sama kita. Dengar baik-baik, catat baik-baik deh. Coba lihat deh baik-baik. Semakin kita semakin kita rasa nggak mampu, semakin dia percaya kita. Kenapa? Dia ingin bukan kita, dia ingin dia. Kita tuh hanya bejana yang kosong, ya kan? Yang dialirkan oleh kuasanya, oleh kasih karunia-Nya, oleh kasih-Nya, dan Tuhan tuh senang berdemonstrasi dengan orang-orang yang merasa kosong. Coba, siapa yang kita merasa, waduh, lebih dari kawannya, karena mungkin kekayaan kita, kepintaran kita, karena talenta kita, kegantengan, kecantikan kita. Nanti kamu yang paling belakang. Maaf ya, kamu yang paling belakang. Dan kita bisa tereliminasi. Malah orang-orang yang, aduh Tuhan saya ini nggak layak, Tuhan saya nggak layak, Tuhan saya nggak layak. Justru itulah yang dapat hebat-hebat, saudara. Ini saya mau cerita ini ya. Saya tuh kadang-kadang, Tuhan kenapa kok kasih perkara-perkara yang hebat-hebat. Ada pendeta-pendeta, kawan-kawan saya, senior cerita yang hebat-hebat. Tapi nggak kemana-mana dia. Ya, nggak kemana-mana, gitu-gitu aja. Perkataannya hebat-hebat, tapi perbuatannya nggak hebat-hebat, saudaraku. Kita bisa memanipulasi dengan kata-kata, dengan perkataan ya. Tapi kan kehidupan, kita butuh real life ya, kehidupan yang nyata. Allah beserta kita, Allah memakai kita, Allah memberikan anugerahnya kepada kita. Kita butuh itu. Bukan hanya ngomongnya setinggi langit, tapi kenyataannya nggak setinggi langit. Amin. Setuju nggak? Kita mau pilih yang mana? Kita mau jadi seperti apa? Anak muda. Ya, anak muda, pilihlah hidup dalam kasih karunia. Ya, dikatakan ayat 10 tadi, kita lanjutkan lagi ya. Apa tadi? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada, jadi sadar. Aku ada karena kasih karunia, makanya nggak layak. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya mau beritahu buat kita semua. Nanti nih murid-murid Tuhan, orang-orang yang sudah terpenggal, coba di kitab Wahyu. Ketika mereka mau dapat mahkota dalam kemuliaan Allah, mereka sujud nggak layak. Kami nggak layak Tuhan, kami nggak layak. Itu nggak di dalam hadirat kemuliaan Allah, di dalam atmosfer kebesaran Allah. Kita nih semua seperti orang mati nggak layak. Itu sebetulnya. Makanya atmosfer orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dia pasti bicara, saya nggak layak. Tapi kalau udah merasa hebat, merasa itu, wah itu orang, maaf ya, biasanya nggak ada kasih karunia-nya, apa namanya, ya saudara bisa tahu lah. Saya tidak menghakimi, tidak. Tapi kita ingin bagaimana bergerak. Aku ada oleh karena kasih karunia. Ya, aku ada oleh karena kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Jadi Rasul Paulus ngerti dia ada dalam anugerah,
dalam kasih karunia, dia ngerti jangan disia-siakan. Tahu nggak ketakutan yang dalam diri saya sampai hari ini dari masih muda, masa-masa kalian sampai hari ini adalah takut kalau kesempatan yang Tuhan berikan itu hilang. Saya paling takut. Saudara, kita punya ketakutan nggak sih sebetulnya? Ada yang takut ketinggian, ada yang takut binatang-binatang atau apa ya, ada yang kecoa gitu. Takut itu. Semua kita punya ketakutan. Ya kan, ada masing-masingnya. Tetapi ada yang takut gelap gitu kan. Ya kan? Tapi ketakutan yang saya miliki itu, saya takut sekali kalau anugerah itu tertutup. Saya paling takut. Dan saya paling takut kalau anugerah saya dipindahkan ke orang lain. Saya paling takut. Kenapa? Karena kesempatan itu hilang. Itu yang saya orang paling takut saya. Jadi seberapapun harganya yang saya harus lewatin dalam pergumulan, dalam proses, dan tantangan hidup. Karena rasa takut tadi membuat saya terus maju. Ya, kita pikir tinggal di Eropa, wah, awal-awal enak-enak. Saya sebetulnya sebelum tinggal di Eropa ini sudah hampir 2 tahun pengembalaan di Thailand. Wah, saya sudah nggak dikasih saya pindah ke sini. Jadi selama nunggu proses visa saya ada di tempat sana. Saya nggak dikasih pindah, mulai dari pemimpin saya yang tertinggi sampai yang pengurus pengerja dari situ bisnismen semua. Orang-orang sangat diberkati. Pak Alek, saya sangat diberkati lah kehidupan jasmani lah. Ya, pakaian bermerek semuanya. Ya, Pak Alek kurang apa? Buka lagi 1 apartemen. Mereka bisnismen. Apartemen sudah ada, kurang Pak Alek, buka lagi. Ya kan? Jadi saya tahu bagaimana saya dalam zona yang diberkati. Nggak dikasih untuk pergi karena mereka cocok. Ini Pak Alek punya leadership, punya kepemimpinan, cocok sama kita. Sama-sama lah kita. Nah, saya tahu panggilan saya bukan di situ, panggilan saya di Belanda. Aduh, saudara, itu kalau daging saya nggak mau pindah. Karena saya tahu di Belanda itu pusing pelayanan. Mulai dengan dengkul, betul-betul dengan perjuangan. Saya mesti ngadapin arus yang tantangan yang nggak gampang. Saya udah bolak-balikan ke Belanda. Saya tahu mana tempat yang basah, tempat yang enak, tempat yang bagus. Saya tahu di mana. Apalagi buat ini masa depan lah ini. Ya kan. Tapi tahu nggak, sebagai seorang hamba, saya jalannya sempit, jalannya tidak mudah, jalannya susah. Saya ambil jalan yang sempit, jalan tidak mudah, jalan yang susah. Saya ikuti panggilan. Bukan saya ikuti keinginan daging. Kita bisa dong memanipulasi dengan kata-kata kan. Ya kan. Wah, kita bikin rohani. Maaf ya. Kalau kita ada dalam zona kayak begini terus memanipulasi dan bohongin diri sendiri, engkau tereliminasi. Engkau paling belakang. Engkau nggak dapat hitungan. Saya mau jujur aja, jalan Tuhan itu seringkali jalannya pahit loh. Jalannya tidak mudah. Keras jalannya. Jalannya nggak gampang. Ya, nggak segampang yang kita pikirkan dan seenak yang kita bayangkan. Dengar, tapi indah sekali. Nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata keindahan itu. Jadi ada 2 sisi. Sisi satu betul-betul luar biasa. Tapi di sisi lain perjalanan yang nggak gampang gitu kan. Nggak mudah. Tapi di sisi lain, wah luar biasa. Luar biasa. Keindahannya itu nggak bisa dilukiskan kata-kata. Pilih yang mana? Zona nyaman, gaji tinggi, orang-orang luar biasa di sekeliling kita. Ya kan, wow, semua. Dan waktu di Eropa saya mulai dari nol lagi, jual mobil, bawa Indomie 2 dus di koper. Aduh, benar saudaraku. Hidup nggak pasti, hidup dalam tidak nyamanan. Sampai hari ini juga hidup dalam ketidaknyamanan hampir 17 tahun lah, bukan 16, 17 tahun.
Tapi di situ sebetulnya dari situasi itu terus saudara kita berpegang kuat-kuat. Ya, iman saya bertumbuh maju luar biasa. Ya kadang-kadang saya juga merenungkannya. Kok Tuhan kok berkatnya luar biasa ya pas noleh ke belakang gitu ya. Ya kita bikin webinar sama Pak Bambang sering kali sama Ibu Rita lah hampir tiap bulan gitu kan. Nanti diupload lah sama Ibu Rita, foto saya juga diupload sama dia. Jadi juga Bu Rita Rita Wahyu ya, banyak sekali followernya. Ya, Ibu Anita juga sama-sama kan. Wow, luar biasa. Ya, kadang-kadang saya melihat ke belakang, aduh Tuhan, benar ya, jalan yang sempit di awal ternyata sekarang begitu indah. Puji Tuhan saya tidak salah melangkah, tidak ambil keputusan yang salah. Dulu pemimpin saya nggak kasih, para pengerja nggak kasih. Waktu saya pergi dari Thailand, ibu-ibu tuh kumpul semua. Kaki saya berat, Pak Alex, kenapa tinggalkan kami? Kalau saya datang ke Thailand ini sudah 17 tahun. Pak Alex sambil bilang, kenapa tinggalkan kami? Masih. Saya 2 tahun lu bisa lupain Pak Alex, nggak bisa lupain karena kami tuh seperti keluarga ya. Saya tuh kalau itu seperti keluarga. Aduh kami 2 tahun lu nggak bisa lupain, nggak bisa lepas Pak Alex gitu. Bukan saya ini bukan ya, tapi kami tuh jadi satu. Ya itulah ini Pastor Martin. Jadi kita jadi satu. Ya itu. Kalau saya datang, aduh kenapa sih Pak Alex pilih Belanda? Udah walaupun puluhan tahunan. Jadi kita punya kedekatan emosi begitu. Jadi yang saya mau katakan dalam kasih karunia ini kita nggak mampu, kita nggak layak. Tapi ketidakmampuan tidak layakan kita itu justru Tuhan senang sekali. Tuhan senang, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Ya. Nah, kemudian saya katakan tantangannya tidak mudah. Saya juga banyak gosip. Waduh. Istri saya pernah jerawatnya segede-gede jagung. Nggak kuat dengan gosip. Benar dia udah mau pulang ke Indonesia. Lex, gue udah mau pulang. Udah ngomongnya gue udah emosi dia. Ya saya sama anak mau pulang. Udah terserah kalau kamu mau di sini. Kayak gitu. Saking kuatnya. Saya bilang, waduh, berarti saya tunggu belokan nih. Tunggu belokan. Jadi kalau jalannya udah payah, tim saya utama, wah ada saya tunggu belokan nih untuk untuk tinggalkan pelayanan. Gitu lah. Udah nggak kuat istri saya. Tapi waktu nggak kuat, itulah kasih karunia Tuhan ya. Jadi jemaat-jemaat atau pengerja-pengerja yang memproses kami dibersihin oleh Tuhan. Keluar mereka. Betul. Jadi satu kali ada hamba Tuhan, pendeta tamu datang khotbah. Habis dia khotbah, saya disuruh doa tutup dari khotbahnya. Waktu saya pegang mic, tiba-tiba hadirat Allah begitu kuat, kuat sekali. Jadi kemuliaan Tuhan datang tiba-tiba. Saya bilang, Pak, di mimbar nih, Bapak yang mesti doakan kami. Dia datang langsung ke istri saya. Jangan pikir pulang. Waduh, jadi Tuhan sering ngomong jangan pikir pulang. Tuhan punya rencana, jadi kita nangis seperti anak kecil di mimbar. Iya Tuhan, kebongkar di depan jemaat mau pulang. Jangan pikir pulang. Tuhan punya rencana. Ya udah deh. Tahu nggak? 2 minggu kemudian pergi tuh setengah jemaat yang bikin proses-proses. Tapi tahu nggak? Kalau Tuhan memang menyediakan orang pergi, berarti keuangan pergi kan, Pastor Martin ya? Betul kan? Tapi persembahan. Orang pergi setengah, persembahan naik. Bukan turun. Logikanya persembahan hancur, anjlok. Ini naik. Nah lo, gimana tuh? Yang selamanya minus, kurang, apa kita nggak sehati, memang kesehatan itu mendatangkan berkat. Jadi waktu sisa yang ada ini orang yang sungguh-sungguh, mereka kasih perpuluhan, persembahan naik. Nah lo, saya bilang, ya setelah dibersihkan, sudah. Jadi kita udah punya dream team sekarang. Waduh, memang awal susah, tapi sekarang enak. Sekarang luar biasa. Tim saya di mana-mana ya. Tim saya di Indonesia, di Jerman, di mana pun saya bekerja dengan tim. Ya, gitu ya. Tidak dibatasi oleh ruang, jarak dan waktu. Ya. Jadi ingin saya bagikan buat kita kasih karunia. Ya, aku ada
Dan aku dikatakan Rasul Paulus ya, nggak sia-sia. Dan kemudian Rasul Paulus, aku bekerja lebih keras lagi. Bekerja lebih keras lagi. Nah, jadi kita yang tadi saya orang yang ketakutan, kehilangan kesempatan. Itu yang memotivasi saya untuk terus bekerja keras. Kadang saya sudah 30 tahun lebih nih. Bukan waktu yang pendek toh. Jam 2 pagi bangun, jam 3 pagi bangun berdoa. Dan itu kekuatan saya bertahun-tahun. Ya, kekuatan saya bertahun-tahun itu doa. Makanya kadang saya kurang tidur apa. Ya, tetapi itulah harga yang harus bayar. Aku bekerja lebih keras lagi. Nah, inilah yang saya mau bagikan. Sebetulnya poin inti yang kami cerita sama Pastor Martin. Akhir tahun lalu saya bolak-balik ke Turki kan. Sebetulnya sudah 3 tahun saya bolak-balik ke Turki. Jadi Ibu Anita juga ikut waktu saya bawa rombongan ke Turki, pimpin pilgrim atau kita mengunjungi 7 gereja ya. Napak tilas 7 gereja di Turki. Lagi tiap hari berdoa buat Turki, berdoa. Tiba-tiba waktu pulang dari Turki, itu hari Kamis, saya ingat sekali, hari Minggu saya khotbah. Cerita tentang Turki kan pasti. Dan ada jemaat yang mengalami kesembuhan. Itu levernya bolong-bolong tuh, hatinya bolong-bolong tuh jemaat kami. Hatinya bolong-bolong, parah itu sakit itu, Pak. Hatinya sudah nggak benar. Ya. Dapat mujizat di rumah Bunda Maria. Di sana ada tempat pengungsian Bunda Maria. Dan saya berapa kali dapat mujizat di tempat itu peserta kami. Jadi waktu sedang bercerita jemaat ini, saya bisa khotbah tentang Turki, jemaat saya bercerita tentang mujizat yang dia terima. Tiba-tiba masuklah WA di HP saya. Pak, siapa nggak pelayanan ke Turki? Kaget kan. Lah, ini kita mau ngomong tentang Turki belum selesai. Dapat undangan, saya tanya, Bapak tahu nggak saya ke Turki? Enggak. Dengar nggak Pak? Enggak. Wow. Pak, kita bikin Natal Pak. Karena kawan saya itu diplomat ya, seorang diplomat KBRI. Dia ditempatkan jadi staf KBRI, diplomat dari Indonesia. Excellent begitu ya, sudah punya jabatan di sana, jadi kepala bagian gitu. Kita bikin pelayanan Pak di Turki. Bingung nggak saudaraku? Kita baru doa, cerita belum selesai, langsung. Nah itulah yang saya mau cerita, kasih karunia. Nggak ada hubungan, nggak ada kenal, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba cerita pun belum selesai, masuk. Yang dengar yang dengar peserta kami yang dengar kesaksian ini merinding semua. Kok Pak doa kita cepat amat dijawab ya Pak. Lawat Turki serta itu. Akhirnya apa? Natal saya datang sana, kumpulin masyarakat Indonesia di Turki. Di KBRI. Bikin Natal. Kenapa Demi? Saya hampir tiap bulan datang, kenapa Demi? Begitu dengan online. Ya, ada 2 grup di WA. Nah, jadi tahun lalu beban untuk Turki itu kuat sekali Bapak Ibu. Turki di Alkitab itu namanya Asia Minor. Tahu nggak kota Kapadosia? Mungkin tuh kayak pernah dengar ya. Itu di Kisah Rasul 2 ayat 8 itu sudah disebut. Jadi orang-orang Yahudi dari Kapadosia, sudah disebut kota Kapadosia itu datang. Antioquia, ya di sana Efesus itu adanya di Turki, itu Smyrna, ya kan? Ya itu kota, makanya kita bawa 7 gereja. Jadi saya akhir tahun lalu Oktober saya bawa rombongan ke Turki, ya kan? Desember saya bikin Natal masyarakat Indonesia di Turki. Januari saya balik lagi ke Turki. Ya. Begitu sering. Ini pun beberapa hari lalu saya baru pulang bawa rombongan lagi dari Turki. Jadi di akhir tahun lalu itu saya dan istri saya punya beban buat Asia Minor. Jadi setelah saya dikasih beban oleh Tuhan untuk Eropa, berdoa terus buat Eropa. Dan kami rasakan sekarang cahaya
terang Tuhan udah mulai bersinar dengan doa-doa. Jadi saya diutus oleh Tuhan ini ke Belanda ini untuk suruh menjadi pendoa saja. Penggembalaan itu sebetulnya bagian dari visi utama begitu. Untuk menghidupi saya sebetulnya itu kalau dari bos di atas itu, ya kan, ya jemaat mau dikit mau banyak uang selalu ada untuk Tuhan hidupkan saya. Betul, saya cerita. Makanya saya tahu betul ayat panggilan saya utamanya apa. Nah, kembali ke Turki. Jadi saya dapat visi baru nih Asia Minor. Berdoa buat Asia Minor. Dan memang di Asia Minor gelap. Gelap sekali. Kalau di Eropa masih bangunan gedung gereja, kosong, dingin. Di sana udah runtuh. Puing sudah. Itu. Dan sekarang sudah menjadi negara Muslim. Iya kan? Karena kaki dia diangkat itu benar itu firman Allah. Jadi begitu berat. Ibu Anita tahu. Begitu. Nggak ada minat loh pelayan jemaat-jemaat di sana. Saya juga heran. Betul-betul runtuh itu. Pelayanan runtuh. Bukan gedung bangunan lagi. Betul-betul secara rohani runtuh. Saya datang ke sana. Orang-orang nggak ada respons. Wah, memang disuruh doa dulu buat Asia Minor. Maka saya bilang, Ibu Anita, doa jangan lepas buat Asia Minor. Kapan disuruh doa? Nah, ini yang saya mau cerita sebetulnya. Aku bekerja lebih keras lagi. Tahu nggak? Jadi kalau kita diberikan urapan otoritas, iblis tuh tahu siapa yang diberi otoritas apa enggak. Ini contoh ya, contoh. Ini saya suka ngalami kayak begitu. Misalnya saya bawa rombongan nih, bermisi gitu ya. Ntar tim saya ada yang cerita, Kak Alex, dia panggil Kak Alex. Semalam saya mimpi. Kenapa? Ada kereta lagi ke Jawa ini ya. Ada kereta Nyi Roro Kidul jalan lewatin kita. Oh, dia mimpinya dia nggak ngerti apa mang. Saya ngerti. Jadi kita mau datang ke satu tempat aja, penguasa di tempat itu sudah berasa akan ada datang. Memang waktu saya datang ke gereja itu, saya setengah jam nggak bisa khotbah, hanya bisa menangis. Lawatan Allah terjadi. Nggak bisa khotbah, nangis. Nangis saja. Lawatan Allah di tempat itu. Ya, iblis tahu siapa yang diurapin, diberi otoritas, dia tahu. Makanya di kitab Ayub kan diberikan gambaran, engkau memagari, engkau melindungi. Dia tahu siapa yang diurapin, siapa yang nggak diurapin. Dia tahu setan itu, saudaraku. Makanya kita boleh mungkin manusia, kita memanipulasi manusia, tapi iblis nggak bisa. Tuhan apalagi. Ya kan? Dia tahu siapa yang diberi kuasa. Nah, saudaraku, waktu beban itu turun di bulan Desember ke saya sama istri, kok rasa pengen ke Turki mulu saya. Hati saya bawa rombongan misalnya ke Egypt, ke Jordan, misalnya ke Israel, ke Turki. Nah, hati saya tuh gejolaknya pengennya ke Turki. Wah, ini saya bilang di hati saya ini gejolak kuat sekali. Berarti beban Tuhan turun ke saya. Waktu beban itu turun di bulan Desember, urapan itu turun, langsung saya mendapat serangan. Ya, serangannya apa? Tiba-tiba waktu saya di Turki Januari itu, jadi Oktober ke Turki, Desember ke Turki, Januari itu dalam hitungan hari saya balik lagi ke Turki. Waktu saya jalan kok berat badan saya. Kok ada yang nggak beres nih? Ya, pulang dari Turki saya jalan pun berat. Saya naik tempat tidur ada yang nggak beres nih. Akhirnya kita telepon dokter di sini kan House Art namanya. Kita telepon dokter wilayah kita. Ya kemudian saya bilang saya mau cek darah. Saya bawa air seni. Dicek semua bagus dia bilang. Semuanya bagus. Cuman ada bakteri dalam darah dia bilang. Dokter bilang coba pilih nih 3 rumah sakit. Kamu mesti di ronsen ya. Di ronsen ada sesuatu. Pas di ronsen langsung telepon itu rumah sakit. Kamu mesti pergi ke rumah sakit ini ya. Langsung. CT scan. Waduh, CT scan. Waktu saya CT scan. Panggil dokter. Dokter rumah sakit. Kamu ada apa? Dia bilang. Kamu gejalanya apa? Ya saya bilang saya kehilangan tenaga. Saya habis tenaga saya. Baru bangun tidur, tenaga saya hilang. Ini dengar baik-baik. Ini penyakit ini. Ntar saya cerita penyakit apa. Baru bangun tidur, tenaga hilang. Bayangin. Kan biasanya seger kan. Ini tenaga hilang.
Terus kalau sore sampai malam badan saya panas. Ada perperangan dalam tubuh saya. Badan saya panas, anget. Kemudian di belakang saya ini kayak ada benjolan. Saya udah 4 kali pergi ke terapi gitu ya, fisioterapi gitu. Biji tapi kan ada urat nyangkut. Sampai ditusuk jarum, nggak hilang. Terus saya dokter bilang, ada belakang saya sakit. Dia langsung pegang-pegang tubuh saya. Dokter Belanda tuh keren nih. Ini kalau yang kalian sekolah dokter, apa sekolah psikologi, atau yang berhadapan dengan masyarakat, ini nih. Kalau kasih analisa, ini yang saya belajar dari dia. Dia bilang begini, saya harap saya salah. Waduh, keren kan? Saya harap saya salah. Walaupun dia tahu itu benar. Saya harap saya salah. Kamu ada bercak-bercak hitam di paru-paru dan itu kanker, dia bilang. Tapi dia bilang lagi, saya harap saya salah. Besok kamu biopsi ya, endoskopi ya, dia bilang. Jadi kamu ditidurin, diambil tuh bercak-bercak hitamnya, masukin lab, nanti kita lihat apa itu. Ya, dia dari kata-kata saya dengan analisa saya dia tahu sebetulnya, tapi dia bilang saya harap saya salah. Nah itu keren itu. Jadi analisa dulu kan. Nah ini disebut hipotesis. Saya harap saya salah. Nah itu kalau tesis ya kan disertasi gitu ya kan, tapi di biopsi dulu, di biopsi endoskopi diambil ditidurin 3 hari. Waduh, istri saya yang tadi nangis dengar ya, siapa sih nggak nangis, anak saya pun nangis. Saya ternyata stadium 4 saudaraku, kanker paru-paru. Jadi waktu dokter bilang itu benar, itu kanker, dia bilang. Tengok dokter ngomong apa? Kamu nggak umur panjang, dia bilang. Orang Belanda tuh ngomongnya nggak, orang dokter-dokter di Eropa kalau ngomong nggak ke dokter Indonesia, ya kan umur. Ya kalau dokter Indonesia kan wah ini kurang baik gitu kan. Saya juga punya ada dokter herbal lulusan China, ya dokter herbal kan. Dia bilang dia minta data saya dari rumah sakit diterjemahkan bahasa Inggris kirim ke dokter Indonesia. Dia dokter Indonesia dari China, dia PhD China. Wah ini kurang bagus, itu dokter Indonesia. Kalau dokter Belanda, kamu umurnya nggak panjang, hidup kamu nggak tahunan loh, dia bilang. Benar, dokter Eropa tuh kalau ngomong gitu jangan main-main loh. Benar, dicontoh nih, belum lama hampir berbarengan saya orang KBRI, Den Haag. Sakit ususnya, datang ke dokter, nggak apa-apa. Kadang-kadang gitu kan analisa. Tahu nggak itu kanker ternyata. Lari ke hati, terlambat. Pas datang lagi ke dokter sudah biru levernya. Dokter bilang, udah pulang aja deh. Kamu tinggal hari aja, kamu tinggal nuruhannya, kamu mati. Bener. Minggu pertama masih seger didatangin teman-teman. Minggu kedua sudah habis ini semuanya. Lemes. Minggu ketiga mati dia. Kalau dokter udah vonis gitu, ya bisa meleset, memang bisa meleset. Banyak meleset, tapi analisa dokter nggak sembarangan kan, karena nyawa orang. Tapi kalau dokter Belanda itu ngomong apa adanya. Kamu nggak umur panjang, dia bilang. Kamu nggak hidup tahun-tahunan, dia bilang. Wih, kaget kan. Ini dokter ngomongnya serius amat ya. Saya juga nggak tahu, saya stadium 4. Taunya waktu saya minta surat dari rumah sakit, ada tulisan level 4. Wih, stadium 4. Tahu nggak waktu saya pulang ke rumah, karena saya dikuatkan oleh firman. Nah, ini dengar baik-baik ini. Semua anak-anak muda dengar baik-baik ya. Ketika engkau divonis umurmu pendek oleh dokter dan kau dipojokkan dengan realita yang ada, gimana respon kita? Tahu nggak? Saya kan penyampaian firman Tuhan. Saya juga renungin firman Tuhan. Perenungan itulah yang menguatkan saya. Nguatin saya. Saya nggak nangis waktu dokter, atau saya nggak takut ya. Kemudian saya pulang, saya doa begini. Tuhan, ini doa yang paling serius, paling dalam doanya. Tuhan, apakah saya akan mati ya, atau saya udah selesai ya Tuhan? Atau saya akan hidup? Tahu nggak saudara? Dapat penglihatan. Kepala ular. Wah, kok kepala ular? Waktu saya doa penyerahan. Jadi saya minta Tuhan kalau saya hidup biar saya jadi berkat lebih luas lagi. Tapi kalau saya udah selesai, saya siap Tuhan
Doa yang kedua kali muncul kepala ular lagi. Hah? Kepala ular? Saudara percaya nggak penglihatan? Siapa yang nggak percaya di sini? Saya menghargai lo kalau yang nggak percaya lo. Ada yang nggak percaya lo, mujizat aja ada yang percaya orang Kristen. Ya kan? Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, jam doa kita tinggi gitu ya. Komunikasi Tuhan kepada kita berbagai macam-macam dengan mimpi. Ya walaupun mimpi itu tidak semua dari Tuhan, tapi kita tahu manakah kehendak Allah, Roma 12 ayat 1 sampai dan 2, mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Kita tahu mana yang datang dari Tuhan dan tidak dari Tuhan. Suara-suara kita tahu mana suara diri sendiri, suara setan dan suara dari Tuhan. Kita tahu penglihatan-penglihatan dari diri sendiri, dari Tuhan, dari iblis. 3 kali saya berdoa menyerahkan, 3 kali kepala ular muncul di saya. Baru waktu 3 kali ini saya kena serangan ini, saya bilang, setan maunya saya mati ini. Tahu nggak di mana? Di Asia Minor itu. Saudaraku, di Asia Minor. Kenapa gelap sekali? Runtuh. Sekarang saya sedang berdoa minta kebantuan, ini diserang langsung sama dia. Ya, istri saya bulan Maret bawa grup ke Dubai dan ke Turki. Pas ke Turki sebelum pulang dia naik tower tuh. Iya kan, tower yang bisa perbatasan Eropa dan Asia. Jadi kalau di Turki itu Asia dan Eropa dia. Ya. Bosporus tahu kan yang pernah ke Turki kan, di laut itu yang membatasi Asia dan Eropa. Makanya di Turki ini ada wilayah yang masih panas, ada wilayah yang sudah dingin. Bosporus. Ya, istri saya naik ke tower itu memberkati doa, pulang dia langsung diserang dia sama setan dia. Jadi baru pulang jam 3 pagi tidur langsung teriak-teriak dia kena COVID lagi. Saya bilang karena dia bawa rombongan tuh, Tuhan lindungi ya. Pesertanya waktu di Dubai udah ada yang kena COVID langsung diisolasi. Nah, istri saya setelah berhari-hari itu memang Tuhan jagai kali ya, karena dia mimpin grup. Pas pulang saya bilang kamu mesti tes. Ya padahal itu berhari-hari loh, udah berhari-hari. Pas dites positif. Saya ini paling nggak boleh kena COVID. Dokter bilang kalau kamu kena COVID, kamu bisa kritis loh. Dia bilang, kalau kamu kritis, dokter bilang, yang kedua kali dokter, kalau kamu kritis, apa yang kamu lakukan? Yang jawab istri saya, bukan kamu. Karena dokter itu mesti catat kesaksian saya, masih segar, masih sehat. Kalau saya kritis, saya bilang, saya hidup dan saya mati. Saya siap dokter, saya bilang. Jadi saya nggak perlu dibangunin lagi pakai alat pengejut gitu. Atau saya ditempel selang-selang ketika saya kritis, ditempelin selang-selang berhari-hari. Kalau orang Indonesia ada yang berbulan-bulan, kalau di Belanda 4 hari aja. Dicabut selang itu mati-mati, hidup-hidup gitu. Nah, saya itu orang di Belanda ini dokter tuh tanya, ya kan, sehingga dia catat. Ya, waktu saya dikritis, jadi saya nggak perlu dibangunin lagi atau dikasih selang-selang itu untuk saya hidup napas buatan, nggak perlu. Oh, dia udah kasih keputusan kok, hidup mati dia siap, begitu kan. Jadi nggak perlu dikejutin lagi, nggak perlu dikasih napas buatan. Dokter udah ngomong gitu loh, berarti kan dia serius ini. Saya mau mati kan. Dan iblis memang pengen saya mati. Kenapa? Karena ada yang berdoa. Dulu saya berdoa buat Eropa, terus sampai saya sekarang. Dan saya mulai lihat kebangunan rohani sekarang di Belanda. Saya udah melihat tuh api-api itu muncul. Memang Tuhan butuh pendoa. Coba di kota Korintus tadi kan, di kota metropolitan, yang udah semuanya punya semua. Ditawarkan apa sih sebetulnya sama mereka? Nginjil. Iya, kalau orang-orang pintar diinjilin, mereka udah nggak butuh Tuhan kok. Coba jujur ini. Kalau semua hidup dijamin apa semuanya, mereka nggak butuh Tuhan. Dengan apa kita nginjil? Tahu nggak, saudaraku? Apa jawabannya? Benar, doa. Didoain aja sampai nanti ada sebuah gerakan Tuhan, lawatan Allah yang membuat sadar orang-orang, saya butuh Tuhan. Doa itu jawaban. Makanya ada yang berdoa nih, setan bilang mesti dibunuh nih orang. Saudaraku, jadi saya kena. Ya. Puji Tuhan, ada ketemu nggak secara tidak sadar, ada dokter herbal, itu tahunya juga ada pemusik baru kan, dia mahasiswa di Leiden University, jadi main musik di tempat kami, kita ajak makan, mama kamu
Papa kamu kerja apa? Dokter. Dokter apa? Herbal. Kaget saya. Hah? Saya butuh banget ini dokter herbal. Dikasih obat herbal. Bagus loh. Dokter Feni, wanita. Ya. Wah, saya ada. Jadi waktu saya berdoa kepada Tuhan, saya nangisnya, saya nggak ada tenaga. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ada tenaga untuk melakukan visimu, Tuhan. Gimana ini? Saya butuh tenaga, Tuhan. Tahu nggak? Saya dapat penglihatan. Waktu saya doa gitu di tempat tidur, masuk besi dari kepala saya sampai ujung kaki. Bangun dari tidur, kok saya kuat gitu. Yang tadinya lemah, nggak ada tenaga, saya kuat. Jadi memang karena sel-sel saya itu, sel-sel baik itu dimakan sama sel-sel jahat, kan radikal bebas. Itu kan sel kanker itu makan sel-sel baik, jadi kita hilang tenaga. Jadi kalau ada orang sakit kanker itu gejala dia hilang tenaga, panas, ya panas aja badannya. Ada kalau di paru-paru ada benjolan di belakang. Nah itu hati-hati. Paru-paru itu cuma kadang hitungan hari, Pastor Martin, hidupnya. Betul. Orang, ya saya dengar kesaksian, saya tahu dari mana orang pada cerita. Cuma 10 hari, 2 minggu, mati dia. Ya, saya juga pernah batuk-batuk ya waktu belum minum obat. Mau jalan saja ngos-ngosan, naik tangga nggak kuat. Jadi yang saya pernah tuh kayak begitu. Istri saya mau pergi ke Dubai, Lex gimana saya tinggalin kamu nih? Kamu dalam keadaan kayak begini, udah nggak apa-apa pulang, saya udah sehat. Waktu dia pulang karena saya udah obat, dia bingung, saya masakin, saya bagi belanja ke pasar. Dia bingung, oh, kamu udah demikian sehat. Jadi saya cerita bahwa luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi waktu saya dapat besi kuat, yang kedua dapat dokter herbal, dikasih obat, ramuan-ramuan kan kuat saya juga. Ada tenaga lagi. Dan dokter Belanda nggak mau kita minum herbal. Oh, dokter Eropa sombong. Nah, makanya angku secara intelektual. Teh aja nggak boleh diminum, saya teh buang air kan. Jadi saya minum obat pil ya. Ini dia, nih pil seperti ini nih. Ini kalau di Indonesia kalau tidak salah nih 9 strip nih 7 juta di Indonesia. Jadi pengobatan yang terbaru nih saya setelah berkali-kali dibawa di Leiden University Medical Center, jadi darah saya di research, pengobatan yang saya terima adalah dengan minum obat, bukan di kemo. Ya, itu kasih karunia, nanti saya cerita ya. Jadi di Indonesia nih kok saya jadi saya sama dokter herbal itu dimasukin di grup 200 orang WA ya, di grup WA yang kena kanker paru-paru sama dokter itu. Jadi kita saling berbagi cerita, saling berbagi nasib lah ya. Dan saya bilang, wah kami dapat ini di Indonesia nih 9 strip 7 juta. Ya mahal, sudah ini obat terbaru. Ya, obat terbaru itu sudah kalau lihat di belakang itu tuh obat-obat itu yang paling atas itu di belakang saya tuh. Saudara, jadi yang saya cerita waktu saya dapat obat tambah kuat. So, enggak saudara, saya kan sebetulnya orang sakit kanker ya. Jadi Januari saya mulai, Februari awal saya dianalisa, udah ketahuan, Maret saya minum obat, cepet loh, bulan Maret saya minum obat, April, Mei sudah pergi ke Turki lagi. Wah, quality time sama keluarga. Saya, istri saya, anak saya liburan ke Turki. Bayangin orang sakit, baru sakit stadium 4 liburan gitu kan. Mei, Juni saya buat grup lagi. Israel, aduh, Ibu pendeta juga, Pak kita napak tilas Tuhan Yesus ya, pikul salib, bukit lagi ya Tuhan Yesus. Capek banget ya. Tapi nggak kenapa-napa. Ya kan? 2 negara kemarin, Egypt dan Jordan 8 hari. Ya. Kemudian saya ke Turki lagi 9 hari. Ya. Ini saya nanti tanggal 11 November bawa lagi private tour. Bertiga saja, dia suami istri sama saya, pergi lagi ke Turki 9 hari 8 malam. Ya, saudaraku, jadi saya pikir, ini orang sakit apa enggak sih sebetulnya? Saudara mungkin lihat saya, wajah saya mungkin sakit apa enggak sih sebetulnya? Nah, itulah saya katakan kasih karunia. Ketika setan mau matiin saya, tapi Tuhan punya rencana atas saya. Jadi saya kuat, saya sehat, saudara. Kan aneh, saya juga kok. Jadi kalau saya cerita nih saya sakit, mungkin saya pikir benar nggak sih Pak Lek? Benar, itu obatnya tuh. Jadi sekali minum 4 dan kering semua.
Itu kalau keras, ini obat keras, jadi kering semua. Maaf ya, kalau ke belakang pun saya mesti minum. Nggak keluar. Teman saya itu di kemo nggak keluar ke belakang, dibawa ke dokter. Dokter keluarin. Karena kering. Jadi mengeringkan seluruh tubuh, kering semua. Makanya saya dapat waktu dari grup kan minum jus. Jadi sakit itu minum jus kan. Sehari 3 kali saya minum jus. Bikin sendiri. Jadi tubuh basah terus dan jadi saya mau cerita, aduh Tuhan kasih visi baru 3 kali, ya dapat penglihatan, dan tahu nggak, kawan-kawan itu sampai anak-anak sekolah minggu doain saya sampai nangis, ada yang protes sama Tuhan, tim doa saya nggak bisa tidur sampai pagi. Tuhan, pendeta yang lain kayak pada mati aja, itu jangan Pak Alek, dia bilang, ini kenapa sih Pak, dia produktif masih muda, kenapa yang kena, dia bilang. Iya kan, tim doa saya itu protes tuh, dia nggak bisa sampai pagi, dia protes sama Tuhan. Terus anak sekolah minggu pada nangis takut saya mati kan. Aduh Tuhan, Om Alek jangan mati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu berdoa buat saya, semua orang berdoa buat saya, betul. Mereka doa sungguh-sungguh buat saya. Itulah kalau kita dengan cinta kasih kepada mereka, ketika kita susah, mereka berdoa buat saya. Jadi kekuatan saya itu di doa. Jadi satu kali ada 2 doa yang luar biasa yang saya alami. Yang pertama doa apa? Doa dengan iman. Ya, dengar baik-baik ya. Jadi ada satu kawan saya itu seperti keluarga, didoakan Pak Alek sudah sembuh. Pak Alek sudah sembuh dengan iman, dia ngucapin. Bukan hanya minta tapi ngucapin. Itu wajah dia kebayang-bayang di saya. Wah, ini keluarga ini doain dengan iman. Jadi doa yang paling berkuasa itu doa dengan. Yang kedua, doa dengan kesatuan. Jadi ada satu kali orang Surinam ya suka tanya saya, dia dulu jemaat kita, dia penginjil jalanan. Gimana Pastor Alek, kan pakai bahasa Inggris. Oh Pastor Alek lagi sakit apa, dia kaget. Wah sakit berat, dia langsung datang ke gereja, temuin saya. Dia pengen doain saya. Kawan-kawan dari kota yang jauh pada datang temuin saya di ibadah itu. Jadi waktu dia datang, Pastor kita ke kamar. Tahu nggak waktu dia doa, dia berlutut. Saya berdiri, dia berlutut. Tuhan, sembuhkanlah pastor kami Tuhan. Dia orang baik Tuhan. Dia berlutut, waktu dia berlutut, saya berlutut. Wah, pulangnya ada kawan-kawan saya lagi kan. Tadi datang kunjungin saya sakit. Sebelum pergi, kita bersama-sama di pinggir jalan berpelukan sambil berdoa. Doa itu benar-benar malamnya. Saya lagi di tempat tidur. Saya seperti dapat penglihatan. Ular besar pergi ninggalin saya. Memang saya berapa kali lihat kepala ular di paru-paru saya nih sudah dipaku. Tapi dia belum pergi. Pendeta senior saya Belanda datang. Orang Belanda ya, tapi juga ada keturunan Indonesia, bule gitu. Dia tangking usir, belum pergi. Aduh, kok ini belum pergi-pergi nih. Udah lagi gigit paru-paru saya. Tapi waktu saya di tempat tidur, jadi setelah 1 minggu minum obat, ular besar tuh pergi ninggalin saya. Wah langsung, tadi saya yang lemes, pucat, turun 7 kilo ya. Jadi orang sakit kanker itu tiba-tiba dia turun, drop badannya. Itu tandanya yang keempat. Drop, saya turun 7 kilo. Ya, saudaraku, tiba-tiba saya segar, sehat. Wah, ini peperangan ini. Nah, sampai Pak Yakub Ezra juga cerita sama saya, udah Pak jangan doa perang dulu Pak sama Ibu Asnat. lagi dihajar terus ini. Iya Pak Yakub. Aduh, jadi ya kita kadang-kadang nginjekin kaki di Turki, ya minta mohon kepada Tuhan untuk keselamatan. Jadi yang ingin saya bagikan adalah kita dapat kasih karunia Rasul Paulus, aku bekerja keras, tapi ditutup lagi kata-kata. Tapi bukan aku, tapi karena kasih karunia, kerja keras pun bukan dirinya, tapi anugerah Tuhan. Wow. Jadi kalau kita punya visi besar, menangkap sesuatu yang besar, kita juga siap untuk harga yang harus dibayar. Saya jujur aja ya, jatuh cinta loh sama Turki. Saya lihat secara pemandangan alamnya kalah Israel, Turki ya. Makanya saya sering ke Turki juga, wah saya senang aja gitu ya. Karena tuh ada beban di sini. Ya. Saya ada beban seperti itu. Jadi yang ingin saya bagikan kepada kita, hiduplah dalam kasih karunia. Ya, orang hidup dalam kasih karunia, saya udah kasih tanda cari dia nggak rasa nggak layak.
Ya, kenapa Tuhan yang makin besar dalam dirinya? Ya, aku yang rasul yang paling hina, Rasul Paulus. Padahal dia rasul yang luar biasa. Ya kan? Dan kita tahu ada jalan yang harus dibayar harganya. Kita harus benar-benar mau mati bagi diri sendiri dan pikul salib. Ya kan? Dan kita tidak menyia-nyiakan. Gimana dengan tidak menyia-nyiakan bekerja lebih keras? Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, counseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!